Suster Kepala Sekolah SMA Setia Bakti yang saya hormati bersama rekan-rekan guru dan staf kepegawaian yang ada di lingkup SMA Setia Bakti, adik-adik pelajar, siswa-siswi SMA Setia Bakti yang saya kasih. Selamat pagi. Dingin ya? Ya, kami juga masuk pertama kali di SMA Setia Bakti, Kota Ruteng, dingin. Baik, adik-adik sekalian, merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi kami untuk berjumpa dengan adik-adik pada pagi hari ini. Kami dari Idensos Satgaswil NTT, Densus 88 Anti Teror Polri. Nah, pagi ini atas undangan dari salah satu rekan guru, tentunya sudah dikonsultasikan dengan Suster Kepala Sekolah dari Pak Murto, sehingga pada pagi hari ini kami berkesempatan untuk bertatap muka dengan adik-adik sekalian. Tidak lain tidak bukan seperti tadi yang sudah digambarkan oleh Pak Anjis, yaitu berkaitan dengan ya memang secara singkat saja nanti ya, berkaitan dengan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara kita, dan juga bagaimana kalian bersosialisasi dalam kehidupan sosial kalian sehari-hari. Nah, generasi muda, pelajar adalah harapan dari bangsa dan negara. Para pelajar acap kali disebut sebagai calon pemimpin masa depan. Karena itu, tidak salah kalau negara ini sangat berharap terhadap tumbuh dan berkembangnya generasi-generasi yang mampu membanggakan tidak hanya diri kalian sendiri, tapi juga orang tua, bangsa dan negara, dan masyarakat dimanapun kalian berada. Namun, sejalan dengan itu, tentu banyak persoalan-persoalan yang berkaitan dengan adik-adik pelajar, terutama di era digital sekarang ini. Nah, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penggunaan media sosial itu yang paling ini ya, paling rentan. Nah, seringkali berkaitan dengan persoalan terorisme itu bermula dari salah satunya, bukan satu-satunya penyebab ya. Salah satunya adalah penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab. Juga doktrin-doktrin, paham-paham intoleran, radikal, dan terorisme itu acap kali orang menggunakan platform-platform media sosial. Nah, adik-adik sekalian, 4 pilar kebangsaan. Ada yang paham 4 pilar kebangsaan? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. 4 pilar kebangsaan. Kalau ada, maju sini. Nanti saya kasih hadiah. Ayo. Nanti saya, ya, 4 pilar kebangsaan itu salah satunya Pancasila. Terus apa lagi? Coba maju. Saya sudah kasih tuh. Siapa yang mau dapat hadiah? Ayo, maju aja lah. Ayo. Mau dia? Ini tolak rezeki pagi ini. Pelajar itu harus berani. Ya. Oke, baik. Pancasila, Undang-Undang, apalagi NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, hadiahnya lewat ya, karena jawabnya beramai-ramai. Ya, baik, adik-adik sekalian. Jadi, kekurangan pengetahuan dan ketidakpahaman kita akan arti pentingnya dari menjaga, merawat yang tadi 4 pilar kebangsaan itu yang seringkali membuat kita, generasi muda ini, mudah sekali untuk tidak mencintai negaranya. Mudah diajak oleh orang, kelompok, organisasi-organisasi radikal
untuk terjerumus ke dalam hal-hal yang bertentangan dengan 4 pilar kehidupan kebangsaan tadi. Nah, biasanya karena ini kita berkaitan dengan bicara tentang kebangsaan tadi itu, salah satu faktor yang membuat kehidupan kebangsaan kita akhir-akhir ini juga menjadi ya sedikit rumit, yaitu berkaitan dengan persoalan terorisme. Ya. Terorisme ini bermula dari adanya sikap intoleran, lalu naik menjadi radikal. Nah, buahnya itu adalah teroris tadi itu. Kalau filosofinya, biasanya kalau digambarkan seperti sebatang pohon, intoleran itu adalah akarnya. Jadi batangnya itu sudah sampai kepada sikap perilaku. Nah, buahnya nanti itu adalah perbuatan aksi terorisme itu. Nah, saat ini banyak sekali anak-anak remaja yang juga menjadi pelaku teroris. Pertanyaannya, apakah kita di Manggarai ini tidak ada pelaku teroris? Ada. Ada yang baru terpapar, ada yang sudah jadi pelaku. Ya. Salah satu pelaku teroris yang paling sadis itu yang di kelompok MIT Poso. Kalian sering nonton kan di Poso itu kan? Berita-berita itu dari Lembor. Tapi bukan berarti orang Lembor itu teroris semua, tidak. Ya. Juga dari Manggarai Timur. Dari Biting. Lalu ada juga dari ND. Ya, itu sudah menjadi pelaku teroris aktif. Nah, pagi ini meskipun nanti secara singkat saja kita bertemu, tapi mudah-mudahan dengan kalian mendapat gambaran bahwa oh ternyata barang-barang ini sudah ada di sekitar kita. Sehingga dengan demikian kalian mampu membentengi diri kalian. Ya. Jadi yang mampu menghindarkan kita dari ajakan-ajakan untuk bersikap intoleran, radikal, dan terorisme adalah Anda sekalian. Ya, kami, Pak Guru, orang tua, dan lain-lain, lingkungan sosial, itu hanyalah faktor yang membantu. Tapi faktor utamanya adalah diri kalian sendiri. Dengan cara apa? Ya, karena kalian adalah pelajar, pertama, belajar dengan baik. Ya, belajar dengan baik, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, dan cintailah bangsa dan negaramu. Nah, kemudian pesan kami agar adik-adik ini juga tidak menjadi pelajar-pelajar yang apatis ketika berada di lingkungannya. Apatis itu bagaimana? Sikap tidak peduli. Ya, ketika misalnya kalian tahu ada tetangga kalian yang kayaknya ini orang ini mencurigakan, bersosialisasi dan orang tidak, karena ciri-ciri orang yang intoleran itu begitu. Orang-orang teroris itu seperti itu. Tertutup, tidak mau bergaul dengan orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain. Ada orang kafir di sini? Tidak ada ya. Kita orang beragama semua. Ya. Kita orang beragama semua. Lalu bagaimana sikap kita ketika misalnya kita dikafir-kafirkan orang? Apakah kita harus marah-marah? Apakah kita harus akhirnya umpat-umpatan di media sosial? Tentu tidak ya. Tidak boleh seperti itu. Itu tidak ada bedanya kalian dengan orang teroris. Karena teroris itu tadi tidak hanya perbuatan, tapi juga tadi ada pelaku, kemudian ada sikap tadi itu ya, ada pemikiran. Pemikiran tadi itu yang akar tadi itu ya. Pemikiran, pemahaman berangkat dari sana. Jadi tidak boleh apatis. Informasikan kepada RT atau ada di lingkungan kalian tempat tinggal itu kan ada Babin Kamtibmas dan juga ada Babinsa. Itu bisa kalian informasikan ke sana. Atau ada teman-temanmu yang juga mungkin kalian dalam kesehariannya ya terpapar ya. Ya saya kira di setiap bakti tidaklah. Tapi ketika kalian ada di lingkungan sosial itu kan kalian akan bertemu dengan banyak remaja-remaja yang ya beragam, dia punya latar belakang ya. Bisa saja kamu akan bersentuhan dengan orang-orang seperti itu.
Seperti kemarin itu waktu pasca kali lalu, itu ada seorang pelajar yang di Bajawa ya, itu di Bajawa selalu diajak oleh salah satu tetangganya, Pancis, ayo kalau kau bisa bom gereja, bom pasar, pas saat mau kunjungan Jokowi itu ya, saya kasih kau uang 250 juta, kayak gitu-gitu. Ya, nah hal-hal seperti itu, meskipun itu candaan, tapi ada baiknya kalian menginformasikan. Ya, jangan sampai kamu mengira bahwa itu candaan, ternyata benaran terjadi. Maka bisa dibayangkan berapa banyak ibu-ibu, anak-anak, orang tua yang sedang berbelanja di pasar. Berapa banyak, ya mudah-mudahan tidak ada siswa setebakti yang pergi gereja di Bejawa toh. Tapi kalau ada yang pergi gereja di sana kan mati konyol kan. Ya, mati konyol. Nah, itulah adik-adik. Pertama, kalian harus punya kepedulian, tidak boleh apatis. Lalu, pahami, kenali, dan cintailah 4 pilar kebangsaan tadi itu. Lalu yang berikut, jadilah pelajar yang sungguh-sungguh mempersiapkan masa depan kalian. Banggakan alma matermu, banggakan dirimu, banggakan keluargamu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhanmu. Ya, dengan begitu kamu akan menjadi pribadi yang pada kalian, kami akhirnya benar-benar bisa berharap kalianlah calon-calon pemimpin masa depan yang akan membawa Indonesia kepada kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera, bebas dari yang namanya persoalan-persoalan yang membawa kehancuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin itu saja beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kedepannya kami sangat berharap bahwa sosialisasi yang lebih dalam supaya kalian lebih paham apa itu intoleran, apa itu terorisme, apa itu radikal, bagaimana cara penyebarannya. Ya, kami berharap kita akan berjumpa di lain waktu. Selamat pagi, sampai ketemu.